Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, ma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Ahad, kita lebaran hari Sabtu, Pak ya. Berarti 21, malam 22 ya sekarang ya. 21, 22, oh 23. Ini masuk malam 23. Bisa dibilang ya pekan terakhir di bulan Syawal ya. Subhanallah. Saya pernah berikan perumpamaan di masjid ini. Ada dua orang pria, namanya bebas ya, siapa aja, bisa Ahmad dan Humaid. Kemudian Pak Ahmad ini punya istri namanya siapa Pak namanya? Zainab misalnya ya. Pak Ahmad nikah dengan Zainab, bahagia hidupnya, berkeluarga puluhan tahun. Kemudian qadarullah wa ma syaa fa'ala, Zainab meninggal duluan. Ada enggak kerinduan yang dialami oleh Pak Ahmad? Rindu istrinya yang disayangi, yang dicintai ya, meninggal duluan. Terus Pak Humaid rindu enggak sama Zainab? Tidak. Kenapa? Tidak ada hubungan apa-apa, tidak ada pengalaman bersama Zainab tadi. Itulah gambaran sederhana orang-orang yang merindukan Ramadan hanyalah orang-orang yang punya pengalaman spesial bersama Ramadan. Ya, rindu saat-saat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, rindu saat-saat sholat malam di bulan Ramadan. Subhanallah, indah Pak. Di luar Ramadan belum tentu kita mampu sholat malam 11 rakaat. Betul? 3 rakaat aja udah untung, alhamdulillah. Di bulan Ramadan subhanallah kita tiap malam bisa 11 rakaat. Indah, pemandangan terindah. Ya, bisa dikatakan pemandangan terindah ibadah kita itu ya di bulan Ramadan ya. Nah, seorang mukmin itu biasanya kalau kangen dia ulangi, betul nggak? Nabi Muhammad SAW kangen dengan ibunya Aminah. Ziarah Pak? Ziarah. Berarti boleh kita kalau kangen ketemu kangen dengan ibu kita yang sudah meninggal, kita ziarah kubur ke tempat makam ibu kita. Sebagaimana Rasulullah SAW merindu dengan ibunya, ya. Siapa ibunya Rasulullah SAW? Aminah. Dimakamkan di mana Pak? Di mana Pak? Abwa. Abwa itu daerah antara Mekah dan Madinah. Maka kita-kita yang kangen momen-momen di saat Ramadan itu, kangen dengan bacaan Al-Quran. Bagaimana meluapkannya Pak? Ya baca Quran, ambil mushaf. Nanti teringat masa-masa, wah saya selesai Al-Baqarah di bulan Ramadan ba'da asar misalnya. Saya selesai surah Ali Imran di bulan Ramadan ba'da subuh misalnya. Oh subhanallah. Habis itu nangis lagi, doa kepada Allah, ya Allah terimalah amalan saya ya Allah selama di bulan Ramadan. Wah subhanallah, indah. Akhirnya Allah tanamkan manisnya iman ke dalam diri seorang mukmin. Nah, kasusnya Pak Humaid tadi tidak kangen dengan Zainab, sebabnya apa Pak? Tidak ada pengalaman, tidak ada hubungannya. Demikianlah keadaan orang-orang mukmin yang tidak ada pengalaman apa-apa dengan bulan Ramadan, tidak akan merindukannya. Dalam Ramadan, luar Ramadan sama aja. Di dalam Ramadan ya cuek, azan, bodo amat.
bahkan berani meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ada nggak Pak di bulan Ramadan orang Muslim KTP-nya Islam yang tidak puasa? Ada nggak Pak? Ada. Makanya ngeri ya kalau saya dengar hadis ini yang kata Rasulullah SAW, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celakalah seseorang yang dia masuk di bulan Ramadan, ketemu sama Ramadan berlalu dalam keadaan belum Allah ampuni dosa-dosanya. Aduh, subhanallah. Di bulan Ramadan yang kata Rasulullah SAW, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dia tidak dapat ampunan dari Allah. Kata para ulama, kalau di bulan Ramadan dia tidak diampuni, bagaimana lagi di luar Ramadan? La haula wala quwwata illa billah. Ada sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita mengenang momen-momen di bulan Ramadan, Pak, jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita ingat Nabi itu berkali-kali mengiming-imingi kita dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Lafaznya banyak, Pak. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Lafaz yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Yang ketiga, man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada 3 ibadah. Apa aja Pak? Puasa di bulan Ramadan, sholat taraweh, sama menghidupkan Lailatul Qadar. 3 amalan ini kata Rasulullah SAW, kalau dikerjakannya berdasarkan iman dan mengharap pahala di sisi Allah, balasannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berarti orang yang potensi besar dapat ampunan dari Allah, orang yang bagaimana Pak? Puasa Ramadan, salat taraweh, sama menghidupkan Lailatul Qadar. Potensi besar dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat Pak balasan orang yang puasa 1 hari di jalan Allah? Apa balasannya Pak? Allah jauhkan orang itu dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Sab'ina kharifan. Sab'ina kharifan itu bisa diartikan 70 tahun perjalanan, bisa diartikan 70 musim. Kata Rasulullah SAW, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari karena Allah, maka Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 1 hari Pak, 1 hari puasa karena Allah, Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Lalu Allah wajibkan kita puasa 30 hari. Subhanallah. Mudah-mudahan sekarang Pak, kalau 1 hari puasa Allah jauhkan kita dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan, kemudian Allah wajibkan puasa 30 hari. Betul-betul Allah itu mewajibkan syariat kepada kita. Sebabnya apa? Ingin menjauhkan kita dari neraka sejauh-jauhnya. Subhanallah, luar biasa. Baru kita paham, ternyata semua syariat yang Allah bebankan kepada kita adalah curahan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Bapak tadi berangkat ke masjid dalam keadaan punya wudu. Apa kata Rasulullah SAW? Setiap langkahnya Allah hapuskan 1 kesalahan, Allah catat 1 kebaikan, Allah angkat 1 derajat. Banyak amalan-amalan yang Allah iming-imingi dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berjalan ke masjid,
memperbanyak sujud, bersedekah, puasa, ya. Apalagi sabar ketika ditimpa musibah. Semua itu menghapuskan dosa-dosa, Pak. Betul-betul Allah itu kepengen kita nanti ketika menghadap Allah di akhirat nanti betul-betul tanpa membawa dosa sama sekali. Itu orang-orang yang berusaha menjalankan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul, Pak. Mungkin ya nanti banyak di akhirat orang-orang yang tercengang, kaget, dosa-dosanya Allah ampuni, ya, dengan sebab puasanya, dengan sebab sholatnya, dan seterusnya. Subhanallah. Saya pernah sampaikan di sini kan, bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masih ingatnya, Pak? Yang Rasulullah SAW dan para sahabat didatangkan tawanan. Di antara tawanan itu ada seorang ibu, ya, idza wajadat sabiyan fi sabyi akhadathu. Yang awalnya fa idza imra'atun minas sabyi qad tahlubu sadayaha tasqi. Ada seorang ibu yang mencari bayinya. Ini paling paham itu ibu-ibu, Pak. Bagaimana mereka hamil, melahirkan, ya. Kalau bapak sayang sama anaknya bagaimana, Pak? Beda ya kasih sayangnya ibu ke anak sama bapak ke anak. Ketika ketemu bayinya, Pak, itu langsung diambil, Pak, langsung dipeluk. Falsaqathu bi batniha, langsung dipeluk di perutnya, Pak. Wardu'athu, langsung disusuin. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, Aturawna hadhi tarihatan waladaha finnar? Apakah kalian mengira ibu ini akan melempar bayinya ke neraka, ke api? Ini bahasa Arabnya api, annar, bahasa Arabnya neraka, annar juga. Saya agak ini menerjemahinya, ya. Finnar, ya. Mungkin nggak ibu ini nih akan melempar bayinya ke dalam api? Mungkin nggak, Pak? Tidak mungkin. Kata para sahabat, la wahiyya taqdiru ala alla tatrahahu. Tidak mungkin ibu ini melemparkan ke dalam api walaupun mampu. Kita bicaranya wanita-wanita yang masih normal, Pak, ya. Ibu-ibu yang masih normal, ya. Karena belakangan ini kan banyak kabar-kabar yang di luar nalar, ya. Na'udzubillah. Maka kata Rasulullah SAW, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibu ini ke bayinya. Subhanallah. Kalau seorang ibu nggak mungkin melempar anaknya ke dalam api, maka Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada kasih sayang ibunya ke anaknya. Maksudnya apa, Pak? Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang asrafu itu apa, Pak? Berlebihan. Asraf itu berlebih-lebihan. Kalau bahasa kitanya, ya, kelewatan, kebangetan. Kebangetannya apa, ya? Bermaksiat, ya, Pak. Kelewatan, maksiat lagi. Udah tobat, ulangi lagi maksiatnya lagi, ulangi lagi. Bahkan mengulangi maksiat yang sama. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Pak, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ingat gak, Pak? Pelacur dari Bani Israel yang Allah ampuni lantaran kasih minum seekor anjing. Pelacur, Pak.
Bapak kalau dengar kata-kata pelacur, apa mindset kita? Dia tidak bisa minum kecuali berzina dulu. Dia nggak bisa bayar kontrakan kecuali berzina dulu. Pengen makan Pak, berzina dulu. Na'udzubillah min dzalik. Ada model orang yang Allah takdirkan pengen hidup normal saja, dia berbuat dosa dulu. Na'udzubillah min dzalik. Berarti berzinanya bukan sekali dua kali. Pelacur, pekerjaannya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanya Pak, Allah ampuni dosa-dosanya? Allah ampuni. Kita bukan pelacur. Berarti kita lebih berhak mendapat ampunan dari Allah daripada pelacur tadi. Artinya jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kisah yang lain. Pembunuh, Pak. Berapa orang yang dia bunuh, Pak? 100 jiwa dia hilangkan. Saya tanya, Allah ampuni dosanya, Pak? Allah ampuni. Subhanallah, Pak. Betul-betul Allah ingin menerangkan kepada kita bagaimana luasnya ampunan Allah, bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita tuh ya kadang-kadang tuh ada perasaan di dalam diri kita tuh malu sama Allah Subhanahu wa taala. Iya enggak, Pak? Kita durhaka, kita maksiat, tapi Allah masih kasih kesempatan. Bahkan kita maksiat itu Pak, pakai nikmat yang Allah berikan. Betul nggak Pak? Contohnya maksiat mata Pak. Siapa yang kasih penglihatan? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lagi maksiat tuh, Allah yang masih mengalirkan darah kita. Allah masih membiarkan kita menghirup oksigen dengan bebas, padahal kita sedang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu, Pak. Habis maksiat, Allah bimbing kita bertaubat. Allah beri taufik kita beristighfar. Subhanallah, luar biasa. Malu enggak Pak sama Allah Subhanahu wa taala? Sama diri kita juga malu ya Pak ya. Subhanallah, luar biasa. Makanya orang mukmin itu tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya bacakan hadis lengkapnya ya. Tadi yang raghibaan furujulin itu ya. Ini ada 3, Pak. Rasulullah SAW pernah bersabda, raghibaan furujulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang pertama, Rasulullah SAW doakan kecelakaan, kebinasaan bagi siapa? Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersolawat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, makanya orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW siapa Pak? Para ahli hadis. Para ahli hadis tuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kan sama gurunya tiap hari diperdengarkan ya. Nulis juga gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak bersalawat itu adalah para ahli hadis. Kenapa kok celaka orang yang enggak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa, Pak? Bakhil. Bahasa Arabnya bakhil. Bahasa Indonesianya pelit. Apa? Koret. Medit. Pokoknya itu deh. Bahasa mana itu, Pak? Koret, medit. Bakhil itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Lagi cerita kadang-kadang ghibah enggak sadar. Bapak itu bakhil. Saya main ke rumahnya, air putih aja nggak dikasih. Pernah gitu ya? Ada ya orang kayak gitu ya? Aduh, Masya Allah. Saking keselnya dia cerita katanya bakhil. Berarti bakhil itu udah jadi bahasa Indonesia ya. Gimana nggak bakhil? Baca salawat bayar tidak Pak?
Tidak, Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Ibadah ini yang mudah, ringan, nggak bayar, dia nggak mau. Berarti pelit kan, Pak? Pelit kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, siapa yang bersalawat kepadaku, man shalla alayya salatan, siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW satu kali, apa balasnya, Pak? Allah limpahkan salawat buat dia 10 salawat. Terus dia nggak mau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, pelit nggak, Pak? Pelit. Kepada siapa pelitnya? Kepada diri sendiri. Nggak ada ruginya kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali kan, Pak? Allah balas kepada kita berapa? 10 salawat. Kemudian kita nggak mau salawat, ya. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama. Jadi roghima anfu rajulin itu bisa dikatakan celakalah, bisa dikatakan hina, Pak. Maksudnya kalau secara bahasa ya, hidung orang nih nyungsep ke pasir gitu lah, Pak. Hina nggak, Pak? Nah itu maksudnya. Secara bahasa itu hidung orang nyungsep ke pasir. Tapi kalau diterjemahkan secara bebas bisa diterjemahkan hinalah seseorang atau celakalah seseorang. Nah yang kedua tadi yang saya sampaikan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Celakalah seseorang yang dia masuk ke bulan Ramadan, Ramadannya udah selesai, Pak, dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Datangnya Ramadan tidak merubah karakter dia. Lewat Ramadan masih sama kayak sebelum Ramadan. Saya bahas rokok di sini bosan nggak zamannya ini. Tapi saya lihat di sini nggak ada yang ngerokok sih. Insya Allah pada nggak ngerokok ya. Ya pada nggak ngerokok lah. Kelihatan kan, Masya Allah. Nah yang ketiga, Pak, kata Rasulullah SAW, raghima anfu rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Celakalah seseorang yang orang tadi mendapati kedua orang tuanya sampai tua, Pak. Orang ini hidup nih bareng sama orang tuanya sampai tua masih hidup. Tapi dengan dia hidup bareng orang tuanya tadi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Berarti apa maksudnya, Pak? Durhaka kepada orang tua. Celakalah orang yang tidak berbakti kepada orang tua. Saya jadi ingat mudik, Pak. Tapi kalau saya bahas mudik di sini kebanyakan orang tua. Berarti anaknya yang mudik ke sini, Pak. Atau gimana ini? Ya, sering saya ulang-ulangin ya bahwa hukum mudik itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ingin menyenangkan hati orang tuanya, jadinya apa hukum mudiknya, Pak? Wajib. Wajib itu sesuatu yang ditinggalkan berdosa, yang dikerjakan berpahala. Bapak itu asal ngomong mudik wajib, dalilnya mana? Kan kita belajar agama Islam harus pakai dalil, ya, bukan pakai logika aja. Oke, kita kemukakan dalilnya. Kita sepakati dulu. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara muslim. Pernah dengar hadis ini, Pak? Bahkan Nabi bersabda, la an amshiya ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi hada syahran. Kata Rasulullah SAW, sungguh aku berjalan dengan saudaraku ini lagi ada butuh, Pak, hajah, keperluan. Itu lebih aku cintai, kata siapa ini?
Kata Nabi Muhammad SAW, lebih aku cintai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, Pak. Bukan sehari, 2 hari, bukan 10 hari, Pak. Sebulan. Bapak pernah iktikaf di Masjid Nabawi sebulan? Boro di Hidayatullah aja belum pernah sebulan. Apalagi di Masjid Nabawi. Luar biasa, Pak. Dan perlu diketahui, ibadah di Masjid Nabawi sama di Masjid Hidayatullah sama nggak nilainya, Pak? Beda. Yang sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama dengan sholat di Masjid Hidayatullah, sholat sunnah 1000 kali. Bapak punya wudhu ke Masjid Nabawi ya, sholat tahiyatul masjid lah. Sekali kan tahiyatul masjid 2 rakaat. Itu sama seperti sholat tahiyatul masjid di Masjid Hidayatullah 1000 kali, Pak. Pernah tahiyatul masjid 1000 kali? Luar biasa, subhanallah. Oke, kita contohin ibadah lain ya. Sholat jenazah, Pak. Kalau kita sholat jenazah di Masjid Hidayatullah, kata Rasulullah SAW, pahalanya berapa? 1 qirat. 1 qirat itu berapa? Gunung Uhud, 1 gunung Uhud. Makanya sayang kalau ada saudara kita meninggal, kita nggak ikut nyolatin. Aduh sayang, Pak. Berat loh ibadahnya, pahalanya 1 gunung Uhud. Bapak masih merasa kurang, iringi jenazah ke makam, dapat 1 qirat lagi. Jadi berapa? 2 gunung Uhud. Tapi jangan berdoa mudah-mudahan besok ada yang meninggal, jangan ya, Pak. Enggak pada tempatnya itu ya. Kalau Bapak sholat jenazah di Masjid Nabawi, pahalanya berapa? 1000 gunung Uhud. Wow, luar biasa. Enggak main-main, Pak. Mudah-mudahan kita semua akan berkunjung ke sana, Pak ya. Amin. Entah umroh, entah haji, nggak tahu, Pak ya. Dan yang pernah ke sana ya, Pak Haji, pasti ngalamin sholat jenazah di sana itu setiap waktu, betul ya Pak Haji? Sayang kalau Bapak nggak ikut sholat jenazah. Ringan, cuman berapa? 4 takbir doang, iya nggak Pak? Nanti imamnya ngasih apa-apa kan? As-salatu 'alal arwahi wal atfal, biasanya kayak gitu. As-salatu 'alal amwat, lafaznya macam-macam ya. Itu tanda bahwa habis setelah salat fardu ini ada salat jenazah. Sayang kalau Bapak udah salam terus langsung ke hotel. Waduh, 1000 gunung Uhud itu, Pak. Kalau salat jenazahnya di Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram 100.000 gunung Uhud. Subhanallah. Aduh, kita kan menghayal dulu, punya keinginan, Allah mudahkan, betul nggak Pak? Nah, kembali ke hadis tadi, Pak. Nabi bilang apa? Aku lebih mencintai menemani saudaraku memenuhi kebutuhannya daripada iktikaf di Masjid Nabawi, Pak. Berarti apa? Rasul ingin menjelaskan kepada kita begitu besarnya pahala kalau kita menemani saudaranya yang sedang ada keperluan. Jadi mulai sekarang kalau ada yang saudaranya minta tolong ya, WhatsApp kan, Assalamualaikum Pak, besok ada sibuk nggak? Biasanya itu langsung, waduh Afwan mau kesini, biasanya gitu. Nah ini sekarang udah tahu dalilnya nih. Sayang Pak, pahalanya besar. Bahkan Nabi lebih suka menemani saudaranya daripada iktikaf. Siap. Jam berapa Bapak mau ditemani? Wah gitu. Kalau enggak balas, siap Pak, pakai mobil saya aja ya. Masya Allah, luar biasa. Seneng nggak Pak kalau saudaranya digituin? Seneng. Kata Nabi apa tadi? Amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara. Kalau menggembirakan saudara muslim itu amalan yang paling Allah cintai, bagaimana lagi kalau yang kita gembirakan orang tua kita? Tuh, ada dalilnya Pak? Ada. Jadi kalau mudiknya bikin senang orang tua, berpahala besar. Bahkan amalan yang paling Allah cintai. Dan nanti kalau orang tuanya masih hidup, kemudian kita nggak mudik, nyesel Pak.
Nggak tahu, ternyata besok Allah cabut nyawa orang tua kita, nggak tahu kan. Nah, yang masih ada, yang masih sehat orang tuanya ditengok. Dan mudik itu tidak nunggu lebaran. Kapan ada waktu senggang, ada rizki lapang, ditengok orang tuanya. Atau kalau perlu orang tuanya dibawa Pak ya, udah ayah ibu ikut saya aja, gak usah mikirin makanan, gak usah mikirin apa, ikut saya, ditanggung sama anaknya. Kemudian berikutnya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat enggak perkataan Bishr Al-Hafi? Sebentar Pak ya. Bismillah. Alhamdulillah. Perkataan Bishr Al-Hafi masih ingat Pak? Kata Bishr Al-Hafi, Bisal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Termasuk kaum yang buruk, kaum yang jelek adalah yang dia mengenal Allah hanya ketika di bulan Ramadan saja ya. Na'udzubillah min dzalik. Ada enggak wanita yang berjilbab hanya ketika Ramadan saja? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang ke masjid ketika Ramadan saja? Ada. Ya. Ya alhamdulillah sih Ramadan masih ke masjid ya, masih mending. Wah, ada yang lebih parah ya, nggak ke masjid sama sekali ada walaupun Ramadan ya. Sholatnya kapan? Sholat Id doang. Allahu Akbar. Ada nggak Pak? Ada. Model Islam ya, bukan Islamnya orangnya ya. Model orang Islam yang sholatnya sholat maghrib doang ada Pak? Ada. Yang sholat Jumat doang ada Pak? Ada. Yang sholat Id doang ada? Ada. Subhanallah. Bapak kalau inget orang model-model begini Pak, kemudian loh kok saya bisa ke masjid 5 waktu? Masya Allah, nikmat Pak. Allah kasih kita taufik bisa jalan ke masjid berjamaah, apalagi berebut saf depan, nikmat Pak. Coba sedikit kita menghayal ketika kita baris di saf depan nih, imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Bapak pernah membayangkan enggak? Inilah yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah enggak kepikiran ke situ? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu berebut di saf depan. Oh subhanallah, nikmat ya. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Nah, pikirnya ke situ, Pak. Alhamdulillah ya Allah, saya digolongkan orang-orang yang Allah mudahkan datang ke masjid. Cuma Pak, yang namanya syaitan ya. Kemarin kita ingat di Ramadan syaitan dibelenggu, diikat. Lepas Ramadan dilepas lagi Pak. Oke. Berarti malam takbiran syaitan udah dilepas Pak. Iya. Betul nggak Pak? Tandanya apa Pak? Syaitannya udah dilepas. Di antara kita ada yang langsung ninggalin sholat taraweh. Betul? Nah, malam takbiran Pak, udah lupa baca Quran, lupa sholat malam. Iya nggak Pak? Alasannya apa? Sibuk takbiran. Padahal takbirannya berapa menit doang. Subhanallah. Ada yang sibuk mandiin Innovanya. Iya gak? Avanzanya dimandiin itu Pak. Oh besok ke rumah saudara, gitu kan? Yang ibu-ibu sibuk makan opor. Masak ya. Masak opor. Kemudian apa lagi? Masak kue ya, ada yang sibuk nyetrika baju buat besok anaknya. Udah. Subhanallah Pak, lemahnya iman kita ditambah syaitan dilepas. Ramadan berlalu belum ada 1 hari Pak, baru berapa jam karakter kita sudah berubah. Yang sudah kita bina selama 30 malam salat malam tinggalin. La haula wala quwwata illa billah. Baca Quran juga. Coba kita evaluasi diri.
Sekarang Syawal malam yang ke-23, ya nggak Pak? 23 malam Pak. Berapa malam kita kosong dari sholat malam, kosong dari sholat witir? Berapa malam kita lewatkan malam-malam kita kosong dari bacaan Al-Quran? Kalau itu semua yang terjadi, nggak ada pilihan lain kecuali bertaubat. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar. Loh, emang beda taubat sama istighfar? Beda apa sama Pak? Beda. Ada Bapak yang mau nyoba ini jawab, apa bedanya taubat sama istighfar Pak? Karena di dalam Al-Quran disebutkan, taubat disebutkan sendiri, istighfar disebutkan sendiri. Bahkan kadang-kadang perintahnya dua-duanya diperintahkan kan? Bertobatlah kalian dan beristighfarlah kalian. Bedanya apa? Taubat itu sebagaimana yang sudah dijelaskan di kitab Riyadhus Shalihin ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita, taubat seseorang kalau mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus memenuhi 3 syarat. Apa aja? Menyesali dosa yang dia lakukan. Yang kedua, berhenti dari dosa yang dia lakukan. Ketiga, berazam tidak mengulanginya lagi. Baru Allah terima taubatnya. Kalau mau disimpelin gini Pak, nyesel, berhenti, tidak mengulangi. Udah. Ini kalau dosanya antara hamba dengan Allah. Kalau hamba dengan hamba lagi, tambahin satu lagi Pak, minta halal kepada saudaranya. Bapak, wallahu alam ya, mungkin dulu pernah apa? Waktu SMP udah balik belum Pak? Udah ya. Balik pakai gho Pak, bukan balik ke rumah. Atau SMA lah. Di kantin makan gorengan 3 Pak. Bilang ke ibu kantinnya berapa? 1. Bapak dengan istighfar, dengan taubat, hilang dosanya? Tidak Pak. Terus gimana tuh? Ibu kantinnya udah meninggal lagi. Waduh. Gimana tuh? Sebisa mungkin cari informasi. Kalau ada keluarganya, ya ibaratnya bayar utang ya, sedekah ke keluarganya itu. Niatnya bayar utang. Atau tapi kalau udah nggak ketemu lagi, ya udah sedekah senilai yang kita makan tadi. Ke siapa aja? Bismillah, niatkan, ya Allah, saya bertobat, saya ingin bayar utang saya yang lalu itu. Ibaratnya kalau toh misalnya nanti di akhirat dituntut bayar kan, sudah ada pahala sedekah itu kan buat bayarnya. Nah, kaitannya ke situ. Itu taubat Pak. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menambahkan lagi taubatnya syaratnya, yaitu tidak lewat batas waktu. Waktunya ini ada 2, ada yang sugro, ada yang kubro. Yang sugro itu nyawa sampai ke tenggorokan. Taubat seseorang diterima oleh Allah sebelum nyawa di tenggorokan. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, mau taubat kayak apa juga, mau nangis darah, Allah tidak akan terima. Nah, yang kubronya, yang akbarnya itu sebelum matahari terbit dari barat. Saya pernah baca hadis Pak. Nah, ini kita bicara masalah ghaib Pak. Gak bisa dilogikakan, gak bisa Pak. Masalah ghaib itu akal kita gak nyampe. Gimana hadisnya? Yaitu kata Rasulullah SAW, matahari setiap terbenam, ternyata matahari ini datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud Pak. Kemudian minta izin kepada Allah supaya diizinkan terbit dari timur. Allah izinkan. Terus setiap hari gitu Pak, terbit dari timur, ketika terbenam pergi menghadap Allah, sujud. Setelah sujud minta izin kepada Allah, terus Allah izinkan terbit dari timur sampai nanti menjelang hari kiamat, matahari minta izin terbit dari timur, Allah tidak izinkan.
Akhirnya matahari terbit dari tempat dia terbenam. Dari mana Pak? Dari barat. Bagaimananya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau dikaitkan dengan ilmu apa? Sains ya. Matahari kan terus keliling ya kan? Kita nggak sampai ke situ pemikirannya. Tapi ketika yang bersabda Rasulullah SAW, sami'na wa amanna. Kayak gini aja Pak. Pohon bisa berjalan nggak Pak? Secara logika kita ngelihat pohon, ada pernah Bapak ngelihat pohon berjalan? Nggak pernah kan? Tapi ketika orang Arab Badui minta ditunjukkan mujizat oleh Rasulullah, dipanggil pohon Pak sama Rasul SAW, jalan datang mendekat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kembali lagi ke tempatnya. Tuh, nggak bisa secara nalar. Bahkan gunung yang kita kira dia itu tetap di tempat, Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ternyata wahiya tamurru marras sahab. Gunung itu berjalan sebagaimana awan berjalan. Gimana? Ya nggak tahu kita. Kalau sudah bicara masalah ghaib, udah sami'na wa amanna. Saya mendengar, saya beriman. Ini masalah taubat Pak ya. Kalau istighfar, nah istighfar itu kaitannya istighfar, istaghfara yastaghfiru istighfaran ya. Kalau istighfar itu kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah kasih ampunan, bahasa Arabnya apa? Al-maghfirah. Maghfirah itu ampunan ya. Nah, di sini al-maghfirah itu ternyata berasal dari kata bahasa Arab mighfar. Mighfar itu artinya adalah penutup kepala untuk perang, Pak. Bahasa mudanya kita apa, Pak? Helm besi. Ini lagi tanggung ini Pak. Gimana Pak? Tutup apa lanjutin? Lanjut sedikit ya. Mighfar itu helm besi buat perang Pak. Maka di sini dijelaskan di antara makna istighfar itu yang pertama, kita mohon ampunan kepada Allah supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Dosa itu punya efek buruk Pak. Sebagaimana amal soleh itu punya keberkahan. Oh ini panjang bahasannya kalau kita bahas tentang berkahnya amal soleh. Begitu juga dosa punya dampak buruk. Nah ketika kita istighfar, astagfirullah, kita mohon kepada Allah, ya Allah hindari saya dari dampak buruk dosa yang saya lakukan. Nah yang ketiga, istighfar itu kita minta kepada Allah supaya Allah menutup aib-aib kita. Itu makna dari istighfar. Kita minta supaya dosa kita dihapuskan. Yang kedua, supaya kita terhindar dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita minta supaya Allah menutup aib kita. Demi Allah Pak, wallah, kita sampai detik ini masih dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, itu bukan karena kita hebat Pak. Bukan. Tapi Allah Maha Hebat yang begitu indahnya menutupi kekurangan-kekurangan kita, menutupi aib-aib kita, sehingga orang lain masih menaruh rasa hormat kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.